nggak ada jiwa etika di dalamnya sama sekali. Setelah kecelakaan tadi menyedihkan, bersifat tertutup dan tanpa akuntabilitas publik. Tak ada sistem yang memastikan pelajaran dari satu tragedi menjadi mengakal tragedi berikutnya. Tak ada sistem yang menjadi pelajaran. Halo, selamat malam rekan-rekan GTP. Anda menyaksikan DPGJ Rebel Gadung. Edisi hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Kali ini kita mengadakan podcast yaitu tema etika hilang nyawa melayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Anda menyaksikan podcast dari Pulau Gadung untuk episode Jumat 7 Agustus 2026 dan tema untuk hari ini adalah kehilangan etika yang menyebabkan nyawa seseorang melayang. Podcast hari ini kita buka dengan informasi tentang seorang pasien BPJS yang meninggal karena dicibir oleh dokter. Nah, informasi antara news dari menjaga nyawa pekerja dari Jakarta. One workplace injury of death is too many. Demikian salah satu tajuk artikel di laman
Canada Building Trades Unions dalam mengenal para pekerja yang meninggal atau cedera pasca kecelakaan kerja. Yang membuat mentalnya menjadi drop. Maksudnya dokter PPDS tadi itu kan? Di Indonesia, sejumlah korban meninggal atau cedera akibat kecelakaan kerja pada 2021 mencapai 3.410 orang, lalu meningkat hampir dua kalinya pada tahun 2022 menjadi 6.552 orang. Satu nyawa pekerja yang melayang karena kecelakaan kerja semestinya cukup untuk mengunjang setiap meja rapat direksi dan mencoreng setiap lembar laporan tata kelola perusahaan. Namun, entah karena kebal atau karena biasa, kita harus melihat begitu banyak nyawa pekerja hilang. Kasusnya mungkin tidak menimbulkan guncangan, berarti bahkan nahasnya tanpa keadilan yang layak bagi pekerja. Apakah menyindir seseorang pasien yang sedang sakit itu nggak boleh? Maksudnya harus mendukung orang yang sedang sakit agar cepat sembuh. Dalam beberapa pekan terakhir saja, laman pencarian berita diisi oleh sejumlah kabar. Pilu pekerja di Wilmar, Dumai, tewas terbakar. 3 anak buah kapal Indonesia merenggal nyawa di Korea Selatan. 3 orang pekerja pabrik kulit di Sumedang tewas di kubangan limbah. Lah ini dokter PPDS-nya malah sampai bikin dia meninggal. Itu sama saja sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Insiden tersebut bukan potret keterbencilan yang berdiri sendiri. Apabila berulang yang menunjukkan lemahnya sistem perlindungan ketenagakerjaan kita di berbagai sektor. Menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja sama dengan membunuh. Betul bahwa pasar kerja kita tengah dilanda ketidakpastian sementara banyak yang butuh pekerjaan. Namun itu bukan alasan bagi perusahaan untuk semena-mana. Maksud kami semena-mena mengabaikan hak paling dasar pekerja yaitu keselamatan hidupnya. Itu kejadiannya di mana yang pasien BPJS sampai meninggal dunia itu? Kejadiannya di mana? Sistem yang rapuh. Tanggal 28 April adalah Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 sedunia. 3 hari berselang atau 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Ini sebagai mengingat bahwa pekerja bukan semata alat produksi. Mereka adalah manusia dengan keluarga yang menunggu di rumah, dengan cita-cita yang layak dirawat, dan dengan hak yang tak bisa ditawar. Mereka punya hak untuk pulang kerja dalam keadaan hidup dan sehat. Nah, ada sejumlah dokter PPDS yang menghina seorang pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Itu perbuatan mereka sudah benar-benar seperti komplotan ya. Mengerikan sekali. Namun, realitas berkata lain, menurut data International Labour Organization, lebih dari 2,7 juta pekerja meninggal setiap tahun akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Angka itu setara dengan 1 kematian setiap 11 detik. Menurut organisasi buruh PBB, lebih dari 2,7 juta buruh meninggal saat bekerja atau kalau enggak kecelakaan kerja. Di Indonesia, data dari BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 462.241 kasus kecelakaan kerja. Ironisnya, di tengah gembar-gembor pertumbuhan ekonomi dan harus masuk investasi, kita justru menyaksikan penurunan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, minimnya audit keselamatan, dan tentu yang paling menyedihkan adalah budaya menyalahkan korban ketimbang memperbaiki sistem. Katanya sistem K3 di Indonesia bukan semata perkara alat pelindung diri yang tak layak atau prosedur keselamatan yang abai. Kata itu bermula dari lembaga menegakkan hukum. Regulasi yang ada masih sering tumpul di lapangan dengan pengawasan yang minim akibat jumlah inspektur ketenagakerjaan yang tak sebanding dengan luasnya cakupan kerja. Apakah itu juga termasuk dokter yang praktek di Nusa Tenggara Timur itu kan?
Di sisi lain, tanggung jawab perusahaan kerap berhenti pada tumpukan dokumen formalitas berupa SOP dan pelatihan yang hanya dilakukan untuk pengukuran kewajiban, bukan untuk membangun budaya keselamatan. Kalau soal moralitas dan etika, dokter-dokter di Indonesia pada yang nggak ada jiwa etika di dalamnya sama sekali. Setelah kecelakaan tadi menyedihkan bersifat tertutup dan tanpa akuntabilitas publik, tak ada sistem yang memastikan pelajaran dari satu tragedi menjadi mengakal tragedi berikutnya. Tak ada sistem yang menjadikan pelajaran dari satu tragedi, tapi malah memunculkan tragedi yang berikutnya. Lebih parah lagi, para pekerja kontrak, outsourcing, hingga tenaga kerja informal nyaris tak tersentuh perlindungan K3 karena relasi kerja yang timpang dan serba tak pasti. Mereka menjadi korban paling merentang dalam sistem yang abai ini. Tanggung jawab siapa? Kita tidak bisa memisahkan isu hak pekerja dengan konteks global, terutama perkembangan standar environmental, social and governance atau ESG dalam aspek S atau sosial. Fokus dunia kini beralih ke pemenuhan hak pekerja dan penghapusan praktik membudakkan modern atau modern slavery. Matt Fryman 2024 dalam Promoting Accountability in Supply Chains, The Five Sectors, Role in Combating Modern Slavery secara tajam menegaskan bahwa sektor swasta memainkan peran vital dalam membersihkan rantai pasok dari praktik eksploitasi yang menyoroti bagaimana kompleksitas rantai pasok global memungkinkan perusahaan menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kondisi kerja berbahaya yang menjadi picu kecelakaan kerja. Perusahaan perlu menerapkan kebijakan manajemen rantai pasok serta menuntut standar minimum dari para pemasok dan subkontraktor. Kemudian tanpa menihilkan peran regulasi pemerintah. Lembaga keuangan dan investor juga semestinya bisa ikut mengontrol dan bertanggung jawab. Yang lebih parahnya itu tenaga kerja informal, outsourcing sampai tenaga buruh kasar nyaris tidak tersentuh oleh perlindungan K3 yang menyebabkan mereka rentan mengalami kecelakaan kerja. Melalui referensi finansial, mereka sejogjanya bisa menekan pelanggan mereka untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial. Dalam hal ini perlu kiranya agar lembaga pembiayaan dan investor dituntut menggunakan indikator soal sosial dalam penilaian proyek dan calon debitur. Ya memang sih yang namanya perlindungan bagi para pekerja itu memang sangat rendah sekali. Hal itu menuntut agar Indonesia benar-benar memperbaiki secara total kualitas kehidupan para pekerja dan buruh di Indonesia. Tidak ada alasan bagi institusi keuangan untuk terus menyalurkan dana ke perusahaan-perusahaan yang mencatatkan angka kecelakaan kerja tinggi atau tidak memiliki komitmen reformasi K3. Instrumen pembiayaan seharusnya digunakan untuk memperkuat praktik yang sudah baik dan memberi tekanan terhadap praktik kerja yang buruk. Benarkah kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya perlindungan terhadap pekerja dan buruh di Indonesia itu sangat rendah sekali menurut perkiraan para ahli di dunia? Momentum bermenah, khususnya bagi lembaga jasa keuangan, emiten, atau perusahaan publik, tanggal 30 April merupakan tegak penyampaian laporan keberlanjutan kepada otoritas jasa keuangan. Namun masih banyak perusahaan dan lembaga keuangan yang menjadikan laporan ESG sebagai alat pemanis citra, bukan sebagai kompas dalam hal etika. Ini adalah momentum yang tepat sekali bagi Indonesia untuk berbenah total soal tragedi kemanusiaan yang dialami para buruh di Indonesia.
Dan hal itu menyangkut juga hak asasi dan perlindungan bagi para pekerja dan buruh di Indonesia. Grievance mechanism atau sistem pengaduan buruh hanya disiapkan sebagai formalitas, bukan sebagai ruang penyelesaian atau remedi nyata. Yang sebagai hanya formalitas itu ya, aplikasi perlindungan para buruh hanya bekerja sebagai formalitas saja, tidak bekerja secara nyata untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami para buruh. Bagaimanakah sebab-sebab yang menjadi alasan bagi para buruh menderita berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia? Dan juga apakah karena masalah etika dan tata krama yang harus dipatuhi oleh semua orang di Indonesia, khususnya para buruh? Dalam konteks hak asasi manusia, penyelesaian berarti pengembalian individu yang berdampak ke posisi mereka sebelum terjadinya kecelakaan atau sedekat mungkin dengan kondisi sebelumnya. Bentuknya bisa dimulai dengan permintaan maaf, akuntabilitas bagi pelaku kesalahan, jaminan tidak akan terulang, dan pastinya pemulihan dan ganti rugi memadai. Terkait dengan kasus-kasus kecelakaan kerja yang melibatkan para buruh di Indonesia, kita akan membahasnya kembali setelah jeda iklan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di DPG. Laporan keberlanjutan yang disusun perusahaan harus diwajibkan dalam perangkat data faktual terkait insiden kerja, tindakan korektif, serta progres dalam menjamin hak pekerja. Laporan tersebut tidak boleh bersifat naratif belaka, namun harus berbasis bukti dan bisa diverifikasi oleh pihak ketiga. Saatnya kita berhenti bermain-main dengan nyawa. Tak patut jika kita baru mulai peduli ketika kecelakaan berikutnya menimpa orang terdekat. Terbaca dari Ismail Kozan adalah manajemen riset Pratama Institut dan dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Dengan catatan itu tanggal 1 Mei 2025. Pergerakan GDP jangan kemana-mana dulu, DPG akan segera kembali. Pemirsa, kembali lagi di acara DPG dan kita akan memasuki pembahasan utama tentang moralitas dan etika yang saat ini di Indonesia ini sedang krisis ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di DPG Jakarta Baru. Kita akan masuk ke sesi pertama yaitu pembahasan utama. Kenapa ya etika dan tata krama di Indonesia itu benar-benar sangat jarang ditemui di masyarakat Indonesia saat ini? Mengingat kematian seorang pasien BPJS setelah dihina dokter PPDS menunjukkan bahwa betapa rendahnya moralitas, akhlak, dan etika masyarakat Indonesia dalam menanggapi orang yang sedang sakit atau menderita gangguan kesehatan. Pembahasan utama antara Jawa Timur dari beberapa media. Kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501 dan pemberitaan kecelakaan itu adalah dua objek yang kini menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir karena selalu mendapati halaman utama di sejumlah media cetak maupun elektronik. Bahkan di televisi, update berita kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501 yang dihipur dalam breaking news hadir setiap detik, dan ini hanya terjadi di skala nasional, tapi juga menyita perhatian dunia internasional. Apakah maksudnya juga tragedi pasien yang meninggal setelah dihina itu sudah cukup, atau maksud saya lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa akhlak, moralitas, dan etika masyarakat di Indonesia dalam memperlakukan orang yang sakit benar-benar sangat rendah sekali? Puluhan televisi asing juga turut melakukan pembaruan
kelanjutan atau update dengan menempatkan sejumlah wartawannya di lokasi identifikasi jenazah Air Asia, yakni di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur, Surabaya. Puluhan televisi asing pun juga turut memberitakan terjadinya jatuhnya pesawat Air Asia yang jatuh di dasar laut, sehingga Indonesia mendapat perhatian dari dunia internasional tentang kecelakaan pesawat yang merupakan tragedi penerbangan terbesar dalam sejarah. Diakui, pemberitaan kecelakaan dalam dunia penerbangan sangatlah menarik bagi sebagian besar media nasional maupun internasional. Karena standar sistem penerbangan yang digunakan sudah merujuk pada standar internasional, bukan lagi lokal antara kota dalam provinsi. Termasuk juga pencarian seorang kapten atau pilot pesawat yang jatuh ke dasar laut itu, yang tenggelam itu kan? Oleh sebab itu, setiap kali terjadi kecelakaan udara akan menjadi sorotan publik dunia internasional. Ditambah lagi banyaknya nyawa manusia yang melayang dalam setiap kecelakaan udara. Maksud kami, sehingga berita eksklusif menjadi satu tuntutan dan kewajiban yang sangat menggebu-gebu agar bisa diperoleh media atau jurnalis dalam meliput peristiwa kecelakaan penerbangan. Setiap kali kalau ada kecelakaan udara, tentu udah ada sorotan publik yang siap untuk menunggu hal-hal yang menarik untuk diberitakan dan bisa tersebar ke seluruh dunia. Akibat
Akibatnya, berbagai cara pun dilakukan untuk mengejar berita yang menilai eksklusif karena tampilan atau tayangan eksklusif akan menjadi sorotan banyak publik serta menjadi referensi highlight. Dan juga memang kasus kecelakaan sekecil apapun tentu pasti akan disorot oleh media-media besar yang ada di Indonesia dan di dunia. Begitu pula bila mendapatkan sisi lain dari sebuah peristiwa kecelakaan yang bisa menjadi kebanggaan serta nilai tersendiri bagi media atau si wartawan. Seperti juga kasus kecelakaan di beberapa daerah di Indonesia yang tentu mendapat sorotan dari media. Tentunya nilai eksklusivitas ini akan berdampak pada jumlah pembaca atau pemirsa yang dalam istilah media disebut dengan rating atau penilaian atau kelas atau peringkat. Nah ya, kita kembali lagi ke kasus Yurizal. Yurizal itu kan pasien BPJS yang meninggal itu kan, yang dikatain miskin sama dokter yang melakukan perawatan, dan ada satu lagi yang sedang praktek di rumah sakit untuk sebuah universitas di kota mana itu kan? Rating inilah yang akan berdampak pula memasukkan iklan sehingga mendapatkan keuntungan dalam bentuk finansial. Kasus kematian Yurizal yang meninggal akibat dikatakan miskin oleh dokter tentu menimbulkan kemarahan yang sangat besar dari masyarakat Indonesia. Hal itu juga menyoroti betapa rendahnya moralitas dan etika yang dialami seseorang di Indonesia. Yang namanya menghina orang yang sedang menderita, menghina orang yang sedang miskin, bahkan yang sedang sakit pun dihina juga. Tentu benar-benar sebuah tindakan yang sangat tidak ada adabnya sama sekali. Maka wajar dengan adanya peristiwa AirAsia QC 8501, sejumlah media menggabu-gabu bahkan terkesan gegabah atau kurang hati-hati dalam melakukan reportase atau meliputan. Salah satu contoh sikap gegabah media adalah saat salah satu wartawan stasiun televisi nasional melakukan reportase dan dengan mewawancarai kerabat penumpang AirAsia QC 8501. Atau saat televisi menyorot tajam jenazah korban AirAsia QC 8501 tanpa sensor dan menunjukkan bentuk fisik jenazah yang baru saja ditemukan. Akibat sitiap gegabah itu, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat langsung memberikan peringatan keras kepada televisi bersangkutan karena mendapat pengaduan dari keluarga korban serta pihak AirAsia. Yurizal itu kejadiannya di mana yang namanya seseorang pasien BPJS meninggal akibat dikatain miskin sama yang dokter, perawat, dan juga tenaga kesehatan lain. Profesi dokter pun kembali tercoreng dengan ulah sejumlah oknum yang menghina pasien BPJS sampai si pasien itu meninggal akibat mentalnya drop. Dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya. Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah. Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.
Ada 3 stasiun televisi nasional yang disorot, yakni Metro TV, TV One, dan TVRI Nasional. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari inti utama atau pembahasan utama di podcast ini? Komisi Penyiaran Indonesia pun kemudian mengeluarkan imbauan agar media turut merepati terhadap keluarga korban dalam meliputan kecelakaan pesawat AirAsia QC 85501 dan meminta agar tidak memaksa serta menekan keluarga korban untuk menjawab pertanyaan yang akan menambah rasa duka dan trauma, apalagi memaksa mengambil gambar kondisi keluarga yang sedang terpukul. Pelajaran yang bisa kita ambil untuk hari ini adalah profesi dokter itu sejatinya profesi yang mulia. Namun karena perbuatan sejumlah oknum yang menghina pasien BPJS sampai meninggal, tentu profesi dokter itu benar-benar telah tercoreng, benar-benar diremehkan oleh segelintir orang yang menyebut dirinya oknum ini. Tentu satu ketikan saja bisa mempengaruhi kondisi kehidupan seseorang. Ketika komentarnya baik seperti mendoakan kesembuhan seseorang, tentu orang tersebut akan makin semangat dalam menjalani pengobatannya. Namun ketika justru yang dibalas adalah penghinaan, tentu mental seseorang pasien akan menjadi semakin drop dan akhirnya meninggal. Walaupun dokter-dokter yang menghinanya sudah meminta maaf, tapi apalah daya. Yurizal benar-benar telah meninggal dunia dalam keadaan tenang, benar-benar jauh dari orang-orang yang mencibir dan mencemooh dia. Bahkan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meninggalkan kembali stasiun televisi di tanah air untuk mematuhi teguran keras Komisi Penyiaran Indonesia terkait pemerintahan mengenai jatuhnya pesawat AirAsia QC 85501, terutama terkait menyayangkan gambar jenazah korban secara vulgar. Semoga orang-orang yang mengejek Yurizal sampai nyebutin dia miskin itu mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ke depannya. Sementara itu, pakar komunikasi dan media Universitas Airlangga Surabaya, Soko Widodo, mengatakan apa yang dilakukan media di Indonesia saat meliput kecelakaan AirAsia QC 85501 sama halnya dengan bunuh diri sendiri. Dan kita sebagai manusia harus benar-benar dituntut menjaga etika, adab, moral, dan tata krama kita ketika kita berbincang dengan orang lain. Suko beranggapan media seharusnya bisa bersikap profesional dan menghormati kode etik jurnalistik dengan selalu berpikir apa yang disiarkan atau dipublikasi bisa menimbulkan dampak secara luas. Namun yang terjadi, media malah mengeksploitasi kesedihan demi mengejar eksklusivitas. Pelajaran kita untuk hari ini kita tutup dengan pepatah, dahulukan adab daripada ilmu. Maksudnya adalah adab, tata krama, dan etika harus dipelajari sebelum kemudian kita baru bisa menuntut ilmu. Ini sudah masuk dalam kategori tidak etis. Artinya ada yang hilang dengan dalam konsep media itu. Sesungguhnya, kata Suko yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Publik Universitas Airlangga Surabaya itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. DPG akan kembali setelah yang berikut ini. Ia mencontohkan media di Amerika tidak diperkenankan menayangkan proses evakuasi kecelakaan atau apapun karena masih bersifat dengan asas praduga tidak bersalah, sebab proses evakuasi itu bukanlah hasil dan tidak boleh disimpulkan.
Rekan CTP, jangan kemana-mana dulu. Akan segera kembali tetaplah bersama DPG dari Pulau Gadung. Kenapa kalian berkelahi? Ini rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C. Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong. 96.9. Aci ya? Radio apa nih? Ini Erkoga Radio Bali. Terima kasih Anda masih bersama kami di DPG dari Pulau Gadung. Kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu interaktif dan tanya jawab. Balik lagi bersama kami di DPG dan kita memasuki tanya jawab. Tanya jawab untuk hari ini adalah apa penyebab kematian Yurizal yang dikatakan sebagai miskin oleh sejumlah oknum dokter yang sedang merawatnya di rumah sakit. Halo, selamat malam rekan-rekan CTP. Anda menyaksikan DPG dari Pulau Gadung. Kali ini artinya, media tidak boleh menghukum atau menyimpulkan berdasar hasil analisisnya, dan yang harus dilakukan hanyalah verifikasi data sehingga tidak muncul pembohongan publik, katanya. Dan Kenapa sih dokter PPDS sering menghina seorang pasien yang sedang dirawat di rumah sakit sampai ada yang bilang miskin, kamu miskin, dan sebagainya. Dan juga bilang gak akan sembuh itu orang miskin, harus meninggal bagaimanapun juga. selain Amerika, Korea Selatan adalah satu negara yang memiliki kebijakan ketat terhadap pemberitaan bencana karena adanya protes publik terhadap pemberitaan media yang dianggap berlebihan atau gegabah dalam mengeksploitasi berita tragedi. Apalagi ketika terjadi tragedi tenggelamnya Ferry Chindo, media-media Korea banyak melakukan blunder series. Salah satunya adalah mengatakan bahwa seluruh korban selamat, padahal yang terjadi sebaliknya. Mereka tuh benar-benar kejam banget di luar batas. Oleh karena itu, salah satu wartawan Korea Times, Kim Dong-hoon, menulis ada beberapa hal yang mesti dipegang teguh jurnalis mereka melakukan peliputan tragedi, yakni jangan sampai reportase mengganggu usaha penyelamatan. Jangan menuliskan atau mengabarkan sesuatu yang dapat membuat ketakutan yang tidak perlu. Mengapa dokter PPDS dikategorikan sebagai profesi yang hina karena menghina orang yang sedang dirawat di rumah sakit? Berikutnya, selalu melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap klaim yang ada agar tidak misinformasi, serta jangan memaksa korban atau keluarga korban untuk melakukan wawancara. Pertanyaan selanjutnya, mengapa masyarakat menyoroti rendahnya moral dan etika yang dimiliki oleh seorang dokter saat melayani pasien? Bagi jurnalis televisi, kurangi mengambil gambar dari jarak dekat. Jangan menggunakan gambar atau video yang berisi gambar brutal atau provokatif yang menahan diri untuk tidak mengumbar data pribadi dari korban serta keluarga mereka. Pertanyaan terakhir, apa harapan netizen di Indonesia agar kasus penghinaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia tidak terjadi lagi ke depannya? Selayaknya, awal media juga bijak melihat bencana. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan sebelum menutup podcast untuk hari ini. Kesimpulan untuk hari ini adalah penghinaan oleh dokter PPDS kepada pasien sampai meninggal tentu perbuatan yang benar-benar tercela sekali menurut pandangan agama Islam.
sampai menggunjing, memfitnah, dan juga mengatakan miskin sampai membuat mental seseorang menjadi drop, tentu benar-benar tidak bisa dibenarkan sama sekali. Kesimpulan antara Jawa Timur dari Gegama Media. Berita bencana bukan cerita kesedihan. Lanjutkan fakta yang ada dengan pemberitaan tentang harapan korban, kerja keras pencarian, bantuan atau asuransi, dan seterusnya. Secara etika, sikap gegabah yang dilakukan media dalam meliput peristiwa kecelakaan Air Asia adalah perilaku tabu. Karena secara tertulis, Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen sudah memiliki kode etik yang jelas tentang ini. Persatuan Wartawan Indonesia dalam aturannya menyebut khusus wajib menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam mengajikan kabar, foto, suara. Sementara Aliansi Jurnalis Indonesia secara umum mengatur reportase jurnalis harus menggunakan cara etis dan profesional untuk memperoleh berita, gambar, dan dokumen. Dalam Twitter dari @malipunya. Saya harap kasus ini menjadi yang terakhir dan masyarakat Indonesia benar-benar harus mengambil pelajaran bahwa jangan menghina orang lain, karena bisa jadi orang yang kita hina itu lebih mulia derajatnya di sisi Allah. Seperti kasus Yurizal yang meninggal dunia akibat diejek miskin oleh sejumlah dokter, tentu benar-benar telah mencoreng nama baik profesi dokter itu sendiri. Satu ketikan jarimu bisa mempengaruhi hidup seseorang. Baik, demikian podcast DPG untuk episode Jumat 7 Agustus 2026, dan kita akan ketemu lagi di DPG untuk episode mendatang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baiklah rekan-rekan GTP, sampai di sini jumpa kita dalam DPG dari belakang untuk Sabtu ini. Dan juga terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode DPG dari belakang selanjutnya. Saksikan terus di DPG dari belakang satu depan, maksud kami satu depan ya, dari jam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Cerdas TV, Bangkit Mantul.